Bicara soal PBTR nih Pak, 4 hari di PBTR. Nah, apa sih Pak menurut Bapak tentang platform bisnis Satwa Riba gitu? Jadi selama ikut PBTR, Ya. kalaupun utang belum lunas, tapi rasa udah lunas. Oh, Masya Karena kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai. Dan insya Allah. Kayak tadinya keharmonisan kurang. Iya. Kalau saya sih dapetnya itu. Jadi kita jadi lebih harmonis. Jadi Masya sekarang Allah. tuh kita malah sering bareng jalan. Alhamdulillah. Dari TPE kita berdua. Terus kajian-kajian kita kan ikutin tuh kajian-kajiannya kita berdua. Sampai saat ini kita selalu berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, kebahagiaan yang luar biasa karena kita kembali lagi di podcast MTR. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah pejuang dari Purwakarta. Beliau pemilik waterboom terbesar di Purwakarta dan alhamdulillah kali ini bergabung dengan kita semua dan akan berbagi. Beliau juga berdinas di Mabes Polri. Beliau adalah Bapak Husein dan Ibu Rosida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak. Boleh. Pertama kali ketemu dengan masyarakat tanpa riba Miliarder Club. Bagaimana ceritanya Pak hingga akhirnya kok bisa ketemu dengan MTR Pak? Pak Husein atau Ibu, monggo silakan. Ibu. Silakan Bu Rosida. Saya tuh kan kedatangan tamu Ya. Pak Sony namanya. Datang ke rumah Bu Iya, berarti? datang ke Waterboom. Saya kan Oke. tinggalnya di Waterboom itu. Baik. Dan Pak Sony ini mau menanyakan nomor teleponnya Pak Husein. Nah, cerita demi cerita, pas keadaannya juga belum, bukannya duduk, bukannya apa, kita lagi berdiri gini sebentar, itu juga sekilas ngobrolnya. Bu, ada Pak Husein? Nggak ada. Saya bagi nomor teleponnya karena udah lama nggak kontak. Oke. Pak, saya juga kaget, Pak Sony kok berubah, saya bilang gitu. Bapak sekarang di mana? Saya udah resign, Bu, udah lama di katanya. Oke, baik. Bapak sekarang apa? Saya udah pindah ke MTR, Bu. Apa itu Pak MTR? Saya bilang, masyarakat tanpa riba. Loh, gitu Pak. Itu masalah apa? Utang, Bu. Kita bisa lunas utang kita kalau kita udah masuk anggota MTR. Oh ya Pak, saya tertarik, tapi saya pendam nih tertariknya nih. Oh yaudah, Baik. rencana tuh pengen diobrolin sama suami. Terus, oh Ibu ini ada undangan, kalau Ibu berminat, Ibu bisa datang ke acara ini. Gitu. Nah saya obrolin nih, pas suami pulang. Ya. Pak, ini ada undangan dari Pak Sony, acara MTR. Kebetulan acaranya tanggal berapa sih? Tanggal 30. 30. Tanggal 30. Ayo ke sana yuk daftar, saya bilang gitu. Beliau nggak dengerin tuh omongan saya. Terus karena kebetulan tetangga saya juga udah anggota MTR, Pak Amir sama Bu Dewi. Ya udah tuh panggil Pak Amirnya, seperti itu. Udah selanjutnya ngobrol sama suami, apa tuh yang diobrolin? Baik. Itu tepatnya bulan apa, Bu, berarti? Apa ya itu? Akhir Januari, Akhir tanggal Januari. 27 lah. Tanggal 27. Nah, Baik. kebetulan ada event BDF tanggal 30. Baik. Akhirnya udahlah, bilang pengen mengenal jauh, lebih jauh. Ada event BDF, langsung daftar. Baik. Waktu itu apakah tidak bertanya-tanya duluin? Oh ini MTR apa? Mencari tahu mungkin di media sosialnya Oh, atau enggak. ya Pak ya berarti ya? Kita nggak buka-buka. Karena memang tadi ada kedekatan dengan ada tetangga yang Ya. sudah ikut MTR begitu ya Pak ya? Kebetulan Pak Sony itu orang bank. Dan kita nasabah. Nah, nih. waktu itu kita nasabah prioritas. Pinjam ke Pak Sony itu sampai 3 miliar. Oke. Ini menjadi menarik nih, justru yang mengajak untuk hijrah adalah orang dari bank. lembaga keuangan. Iya. Dan makanya membuat Bapak Husein dan Ibu merasa, oh berarti ini sepertinya mau menolong. Begitu ya, Iya. kreativitasnya begitu ya? Iya, iya, Karena punya ikatan dengan beliau, ada utang piutang, ada pinjaman ke beliau senilai 3M tadi ya Pak ya Iya. berarti ya. Baik. Setelah itu berarti langsung bergabung di BDF ya Pak ya? Di BDF. Ya, Oke. Kemudian bagaimana Pak? Apa yang didapatkan BDF? Apakah bisa langsung terima? Karena kebanyakan begini Pak, banyak orang yang merasa MTR itu aneh gitu ya. MTR itu apa kan gitu ya? Apa bisa benar menyelesaikan Ya. utang? Di masa sekarang kan susah ya, Pak Husein ya Ibu ya. Apalagi usaha semakin terpuruk, kemudian cicilan jalan terus. Nah, bagaimana kalau prosesnya Pak Husein sama Ibu nih? Pada saat di BDF,
mungkin belum terlalu kesentuh ya, tapi kita udah mengenal bahwa riba itu haram, Baik. bahwa kegiatan ya yang menurut kita biasa itu ternyata luar biasa. Oke. Luar biasanya menurut kita, wah udah biasa aja halal gitu ya. Tapi begitu dijelaskan riba itu haram, bunga itu haram, melebihkan sesuatu itu haram. Baik. Nah, menurut kita kalau pinjam aja ke teman kita suka ngasih lebihnya, dan kita ngasih oleh-oleh segala macam. Tapi begitu dijelaskan di BDF kita baru tahu. Oke. Nah, setelah di BDF ditawarkan ada TBE. Nah, setelah TBE katanya TBE itu akan merubah seluruhnya, maka udah langsung daftar. Baik. Waktu itu sempat daftar mau di Jakarta, tapi karena di Jakarta Masih lama ya. situasi pandemi terus tertunda-tunda, akhirnya ada yang lebih cepat di Solo mengejar ke Solo. Dari Purwakarta langsung Ya, terbang ke dari Solo. Purwakarta langsung ke Solo. Baik. Nah, dapat di TBE itulah luar biasa. Apa yang didapatkan ini Pak Ustadz? Boleh diceritakan nih Pak. TBE itu ya kita ini sebagai pelaku ya, pelaku riba. Sementara riba itu dosanya luar biasa. Baik. Dosa terkecil aja sama dengan berzina dengan orang tua. Alhamdulillah. Terus 1 dirham aja sama dengan dosanya dengan 36 pelacur. Sementara utang kita itu miliaran. Berarti 1 hari kita berzina dengan berapa juta pelacur. Baik. Dan itu yang membuat seolah-olah kita tidak berkah usahanya, Iya. begitu ya Pak ya? Jadi di TB itu luar biasa. Kita itu dianggap kafir. Tidak mendapat syafaat Rasulullah. Kita dianggap perang melawan Allah dan Rasulnya. Luar biasa di situ. Tidak ada satu orang pun yang tidak nangis, merasa berdosa, merasa bersalah. Setelah TB itulah merasa kita terlahir kembali. Kita menyadari, dan setelah itu bertekad event apapun ke depan akan saya ikuti. Masya Allah. Nah, setelah TBE kebetulan ada acara PBTR. Ya. Nah, di PBTR inilah dijelaskan Baik. bahwa kita urusan dengan ternyata banyak kemudahan. Baik. Asal kita kooperatif, kita ajukan kepada, dan alhamdulillah begitu coach menyarankan telepon orang. Ya. Saat itu juga malam itu telepon, kebetulan orang sih di kantor. Oke. Baik. Telepon ke AO-nya, Pak, saya kebetulan ada di Bogor, Ya. lagi ikut PBTR, masalah platform bisnis tanpa riba. Betul. Jadi saya mau hijrah, saya tidak mau lagi urusan dengan riba, karena bunga itu riba. Mohon kalau bisa, saya mengajukan, bisa enggak bayar pokoknya aja. Oke. Dan alhamdulillah pihak welcome. Oh, alhamdulillah disambut baik ya Pak. Nah, ya? disambut baik, welcome. Ya udah, nanti saya proses. Karena mungkin pihak mengenal dari kami tentang MTR, Baik, masyarakat tanpa riba. Baik. Dengan percakapan itu, maka kami tinggal menunggu aja. Bahkan dari pihak menyampaikan, Pak Husein kalau bisa bikin aja 4 termin. Bikin 4 termin, nanti kita ajukan. Dia bilang, Pak, kalau misalnya ACC, saya ada jual aset, Baik. nanti akan saya lunasi, gak usah per termin. Masya Allah. Baik. Karena pengen lepas lah dari riba. Gitu. Baik, berarti terbuka ya Pak ya. Iya. Mulai lagi dulu yang memang tidak tahu tentang itu riba, dibukakan semuanya begitu. Kalau versi Ibu bagaimana Bu? Melihatnya dari mulai TBE, kemudian hari ini juga kita belajar di platform bisnis tanpa riba selama 4 hari ya Bu ya. Yang Ibu dapatkan dan kesan pesannya dari Ibu bagaimana Bu? Silakan Bu. Kalau saya sih di TBE karena kita itu kurang harmonis ya. Karena suami saya di Jakarta, saya di Purwakarta, jadi Baik. sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Ya kalau ketemu tuh Sabtu Minggu, ya untuk ngobrol bareng itu kayaknya nggak pernah. Jarang ya Bu Ya, ya berarti jarang ya. gitu. Baik. Terus anak-anak juga yang anak saya kan 4, yang 2 sama bapaknya, yang 2 sama saya. Baik. Jadi yang di TBE ini saya dapat yang tadinya kita nggak pernah jalan bareng, yang kita tadinya keharmonisan kurang. Iya. Kalau saya sih dapatnya itu
Jadi kita jadi lebih harmonis. Jadi Masya sekarang tuh Allah. kita malah sering bareng jalan. Alhamdulillah. Dari TBE kita berdua. Terus kajian-kajian kita kan ikutin tuh kajian-kajiannya kita berdua. Sampai saat ini kita selalu berdua. Masya Allah. Dan insya Allah kita udah mendaftarkan kemana tuh? Ikut MBUBB. Iya. Oh, barakallah. Insya Allah Alhamdulillah. kita bawa anak kita yang cewek 2 itu. Masya Yang Allah, satu Masya SMA, yang satu kuliah. Allahu Akbar. Mohon Baik, doanya. baik. Amin. Mohon doanya juga buat Baik. teman-teman yang di luar sana. Baik. TBE itu sangat luar biasa. Jadi saya sama suami saya yang nggak pernah harmonis jadi harmonis Masya banget. Allah. Jadi yang nggak pernah jalan bareng jadi jalan bareng. Dan satu lagi tuh, saya tuh kan apa itu, Bu? sama keluarga itu kan jarang bawa anak-anak main. Pokoknya pikiran tuh cari uang, cari uang, cari uang. Dan Baik, Sabtu Minggu baik. tuh saya nggak pernah meninggalkan waterboom tuh. Karena pikiran saya nanti kalau saya tinggalin takut begini, takut begitu. Jadi sekarang malah Sabtu Minggu tuh malah sering keluar kitanya. Oke. Malah anak-anak tuh jadi sering saya bawa jalan-jalan gitu. Jadi pokoknya rumah tangga saya tuh jadi lebih lengkap lagi. Jadi kayaknya apa ya, harmonis banget lah. Anak-anak juga jadi lebih dekat sama kitanya. Jadi Amin, semuanya amin, gitu. amin. Semoga ini menjadi istiqomah ya Pak ya. Amin. Menjadi kebanggaan juga bagi putra-putrinya karena memiliki bapak dan ibu yang luar biasa. Masya Allah. Bu, Pak, nih cerita tentang sebelum nih. Kalau dulu kan kita kan nggak kepikiran ya, utang itu membuat banyak hal yang seperti yang disampaikan di TBE. Kalau Bapak sendiri dan Ibu mengalami itu nggak sih Pak? Utang itu misalkan membayar kepastian dengan ketidakpastian atau gelisah atau apa. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Atau Ibu silakan. Dulu sebelum pinjem bank usaha ini udah jalan. Oke. Usaha udah jalan, itu tenang-tenang aja. Baik, sebelum punya utang begitu Pak ya. Begitu punya utang, kayaknya kita ngejar usaha, ngejar apa hanya untuk ngumpulin uang. Beruang itu buat apa? Untuk nyicilin bank, nyicilin bank. Udah lunas bang, pinjem lagi. Baik. Udah lunas, pinjem lagi. Baik, baik, baik. Jadi ya salah satu tabiat utang itu pertama nggak ada putusnya kalau kita nyicil. Kecanduan ya Pak Iya, ya. ada kecanduan. Bertambah terus. Terus gitu pikiran nggak tenang, ya. Oke. rumah tangga kacau. Tadi yang disebutkan sama Ibu Jadi ya. senangnya itu kita selalu berjauhan, tapi begitu dekat ribut aja. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Kok kayaknya ada apa gitu. Ya alhamdulillah sejak mengenal MTR, ya alhamdulillah ikut TBE, Ya. rumah tangga harmonis lagi. Alhamdulillah. Anak-anak ya rukun. Baik, 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 baik. Biasanya nggak pernah jalan, ya alhamdulillah jadi sering jalan. Asalnya nggak pernah ada waktu, ya alhamdulillah jadi ada waktu. Baik, 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 Jadi baik. utang itu benar-benar membuat rusak semuanya. Baik, baik. Jadi yang katanya gelisah di siang hari, Terhina di malam, Nah. gelisah di malam hari, terhina gelisah di malam siang hari ya Bu ya. itu. Terhina di siang Terhina di hari. siang hari Baik, itu. baik, Benar baik, itu. baik. Kalau pandangan kita seorang yang awam, orang umum, kalau sudah memiliki waterboom ya Pak, ya kan penghasilannya luar biasa, Ya. apalagi berdinas juga di Ya. Mabes Polri, tapi tetap aja merasa kurang gitu Pak Ya. ya. Itu berarti yang memang tadi ada uang panas ya Pak ya, atau gimana Pak? Ada ketidakbarokahan di dalam utang tadi ya Pak ya, yang tadi Bapak sebutkan Ya. adalah ada kutip memang riba Ya. begitu. Nah, menanggapi banyak orang juga Pak, kan kalau kita ngomong riba kan itu kan suatu hal yang menurut orang awam juga khilafiyah ya Pak ya. Iya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang juga tidak boleh. Kan kita kan tidak juga bisa ngejudge, oh itu mutlak harus begitu ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri pandangannya bagaimana Pak kalau yang demikian-demikian Pak? Sebelum masuk MTR, mungkin hampir 90% lah Ya. orang itu punya utang. 90%. Dan punya utang itu tidak dianggap riba. Baik. Karena di luaran riba itu masih abu-abu. Tahu hukumnya riba itu haram, tapi riba yang seperti apa itu tidak, masih abu-abu riba itu apa gitu. Tapi alhamdulillah sejak masuk MTR Ya. baru kita mengenal riba itu ini ternyata itu ya hal yang sudah biasa gitu. Sudah Hal yang sebenarnya. dianggap memasyarakat. Oke. Jangankan istilahnya kita orang awam, Ya. ternyata para ustadz, para kiai, dan yang masuk riba itu ternyata orang-orang yang menengah ke atas. Istilahnya kalau orang-orang kecil itu kayak tukang nyangkul, tukang bersihin kebun itu jarang.
Oke. Justru orang-orang yang misalnya dikit-dikit mau ngambil motor pasti leasing. Betul, 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 betul. Mau ngambil rumah KPR. Baik, 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 baik. Mau minjem uang nambah modal aja pasti ke bank. Baik, Jadi itu dianggap biasa, lumrah. Maklum ya, udah. Karena tidak tahu riba itu seperti apa. Tapi begitu masuk MTR, alhamdulillah sadar. Baik, 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 baik. Nah, melihat tadi yang Bapak tadi sampaikan, bahwasanya kan kata orang kan itu udah menjadi hal biasa, udah menjadi kebanyakan orang gitu ya, udah. Nah, gini Pak, kalau apakah bisa nih Pak, pengusaha kan kata orang kan kalau mau bikin rumah karena nggak punya uang kan ya pinjem kan begitu, nggak ada uang, mau sementara kita ada kebutuhan harus jalan menggunakan mobil ya, akhirnya pinjem juga. Nah, kalau di MTR sendiri bagaimana Pak? Kalau kita kan butuh modal itu kan untuk memperlancar usaha. Apakah bisa Pak usaha tanpa menggunakan utang itu apakah bisa? Nah gimana Pak nih Pak? Moga silakan Pak. Sejak MTR kita harus luruskan niat. Begitu utang itu riba, ya udah kita jalankan apa adanya. Baik, baik, Insya Allah karena saya baru 1 bulan lebih masuk MTR, Unlogic itu udah banyak Unlogic itu. Nah perlu digambar ke bawah nih Pak, Unlogic itu apa Pak? Karena kan banyak Unlogic itu sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksikan. Dan menurut kita itu hal-hal yang di luar nalar. Oke. Seperti contoh, Ya. saya dengan keluarga itu ribut aja. Tapi begitu kita mengenal MTR, kita mengetahui bahwa kita ini banyak dosa, Masya Allah. udah terjerumus ke dalam riba. Baik, baik. Kita niat untuk hijrah, alhamdulillah rumah tangga jadi harmonis. Alhamdulillah. Yang asalnya kelonan itu susah lah, Masya Allah. kelonan itu ribut aja. Iya. Anak bandel, udah sampai dibilang apa-apa susah. Sampai kemarin itu saya kecapean, Iya. ngelonin anak yang kecil, diselimutin. Padahal boro-boro. Awal-awalnya tuh, boro-boro lah anak itu mau ngerti sama orang tuanya. Ya alhamdulillah. Jadi hal-hal yang di luar dugaan itu langsung ada. Iya. Dari masalah kelancaran usaha, alhamdulillah. Semua muncul. Jadi tinggal niat kita, luruskan niat, kita pasrah sama Allah. Ternyata Allah itu memandang kita, itu hal yang mudah. Asal kita taat, karena kita diciptakan oleh Allah itu kan hanya untuk beribadah. Tinggal kita ibadah, taat kepada Allah, ikutin apa ya petunjuknya. Yang dilarang udah tinggalkan. Riba kan nggak boleh, ya udah tinggalkan riba. Jadi masalah modal, insya Allah tanpa utang pun, tanpa riba, alhamdulillah bisa berjalan. Masya Allah. Dan insya Allah waterboom juga, insya Allah kita doakan bersama. Utangnya juga cepat lunas ya Pak ya, karena di dalam proses tadi sudah ada gambaran-gambaran bahwasanya direspon dengan baik dan insya Allah tidak sampai setahun ya Pak kesannya Bu ya, insya Allah. Apalagi dakwahnya luar biasa nih, kenceng nih. Bagi teman-teman Purwakarta juga kemarin ada cerita juga dibantu oleh Pak Husain. Wah itu suatu hal yang luar biasa ya. Dakwah terus ya Pak ya, Masya Allah. Pak, kita bicara soal PBTR nih Pak, 4 hari di PBTR. Nah, apa sih Pak menurut Bapak tentang platform bisnis tanpa riba gitu? Apa yang diajarkan, kemudian hal apa yang menurut Bapak menarik dan wajib para pengusaha tahu juga gitu Pak? Silahkan Pak. PBTR itu kalau hari pertama tentang fundamental. Sebenarnya kalau yang udah pernah ikut di TBE itu udah dapat. Baik. Sebagai dasarnya, dasar untuk melangkah ke gimana sih cara nangani bank konvensional, gimana cara nangani bank syariah, gimana cara nangani rentenir, gimana cara nangani leasing atau lain sebagainya. Nah, hari kedua baru membahas tentang tata cara bagaimana kita menghadapi bank konvensional. Baik. Teknis ya Pak berarti ya? Ya. Teknis strategi. Jadi gitu ya? hari kedua itu teknis bagaimana kita menghadapi dalam pelunasan utang tanpa riba. Jadi utang itu wajib dibayar, tapi kita berusaha untuk meninggalkan ribanya. Jadi bunganya, dendanya, ongkos-ongkos, penalti segala macam itu minta dihapuskan. Baik. Alhamdulillah ternyata
sebelum masuk MTR pusing. Kalau kita telat cicilan aja di teleponnya udah pusing mau jawab apa. Bener. Ternyata begitu di PBTR ini diajarin cara kita itu harus level dengan mitra, dianggap partner, kita berhubungan baik, berkomunikasi dengan baik, kita sampaikan. Karena ada tahapan-tahapan, ada kolek 2, kolek 3, sampai kolek 5, itu bank itu udah. Begitu kolek 5 kita masuk, bahkan kolek 3 pun kalau banknya welcome, udah bisa diatasi. Alhamdulillah dengan ikut PBTR ini, mudah-mudahan secepatnya dengan bisa cepat selesai tanpa ada BDO, bunga, denda, dan ongkos-ongkos segala macamnya itu. Penalti itu dihapus. Terus kemudian hari keempat itu membahas masalah bagaimana cara mengembangkan usaha. Usaha yang syar'i. Kita usaha itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ada kepentingan untuk umat, kepentingan untuk orang lain. Ada hak-hak orang lain, lihat orang yang tidak mampu, orang lain yang membutuhkan. Kita harus juga berjuang di situ. Ada usaha ini ada kontribusi. Ada kontribusi yang harus kita ajamkan. Masya Allah. Diajamkan kepada masyarakat sekitar, kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Karena begitu masuk di PBTR ini, usaha ini bukan hanya untuk usaha duniawi aja, tapi usaha yang syar'i, usaha yang dunia akhirat. Kita di dunia dapat keuntungan, tapi di akhirat juga kita dapat tabungan. Kita berusaha mengajam, menyisihkan, dan bukan menjadi kurang harta kita itu. Bahkan dengan tidak disadari, usaha itu dapat berkembang dengan cepat. Rezeki itu ya datang dari mana-mana, dari hal-hal yang tidak kita duga itu. Baik, Masya Allah. Berarti belajar selama 4 hari ini proven ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah mendapatkan banyak hal yang tadi yang saya gambarkan, berarti menyelesaikan utang dengan bahagia, bergembira, tanpa ada bentrok, tanpa ada macam-macam ya Pak ya? Dan utang wajib dibayar. Versi Ibu sendiri Bu, monggo Bu. Silakan, ada tambahan Pak. Jadi selama ikut PBTR, kalaupun utang belum lunas, tapi serasa udah lunas. Karena kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai. Dan insya Allah lunas beneran Pak. Insya Allah lunas. Insya Allah nggak sampai 1 tahun ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan 3 bulan aja beres. Amin. Kita tunggu kabar baiknya nih. Ibu sendiri bagaimana melihatnya Bu? Apa bisnisan Pak Riba? Sama sih ya, yang diomongin sama suami ya. Baik. Ya, saya tuh pas terakhir tuh yang sangat terpukul banget tuh. Pas penutup pas PBTR tadi tuh. Pas akhir doa tadi, ya Allah berarti selama ini apa yang saya miliki itu riba gitu. Masya Allah. Karena kan kita itu nggak berhentinya berurusan sama bank. Ya Allah, saya juga minta kepada Tuhan tuh, ya Allah tunjukin yang terbaik buat kita berdua. Kalau memang kita harus waktunya untuk meninggalkan itu semua, silakan. Masya Allah. Saya siap, aset saya yang manapun silakan. Kita juga udah berusaha pengen menjualnya dan kembali lagi usaha yang lebih berkah lagi lah. Amin. Dan kebetulan suami saya senangnya tani, ya udah saya pengen ngabdi sama suami aja. Masya Allah. Saya pengen ngabdi sama suami. Udah saya cukup. Karena niat saya tuh kalau aset saya terjual, saya pengen nyiapin mobil untuk fasilitas MTR di Purwakarta. Masya Allah. Dan kita cita-citanya pengen ngebangun apa ya itu fasilitas dakwah untuk MTR. Fasilitas dakwah untuk MTR karena di Purwakarta kan ya membutuhkan tempat yang lebih luas lagi lah gitu. Baik. Dan saya juga nggak akan berhentinya mendakwah, pokoknya nggak berhenti pulang dari sini saya juga udah siap itu apa tuh
spanduk besar itu saya minta sama penggiat di Purwakarta, sebesar-besarnya saya mau tempel di wisata saya di Waterboom Jaya Tirta Abadi itu. Jaya Tirta Abadi, baik. Bagi warga masyarakat Purwakarta khususnya, Jawa Barat juga nih umumnya juga, silahkan boleh mampir ke tempatnya Waterboom Jaya Tirta Abadi. Ya, Masya di Allah. Bojong Sawit. Bojong Sawit ya, Masya Allah. Bu, ini kan menjadi hal yang sangat luar biasa ya, perubahan yang luar biasa, dan insya Allah ini menjadi keistiqomahan. Boleh ada saran-saran nggak Bu bagi orang-orang, namanya orang punya utang yang belum kena LMTR kan kayak seperti tadi Pak, pusing luar biasa, kemudian ada terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Saran-saran yang diberikan apa Pak Bu? Silakan Orang Pak udah Husain. nggak pusing ya. Mungkin Alhamdulillah. rekan-rekan yang senasib sepenanggungan, sama-sama punya utang. Baik. Punya utang itu kalau kita tidak menyetop akan merasa ketagihan terus. Tidak terasa kita itu udah diperbudak oleh bank. Diperbudak oleh utang. Hanya nafsu. Padahal kalau nggak pinjem bank pun sebenarnya kita itu mampu. Masya Allah. Tapi karena nafsu, Ya. pengen segala macam gitu. Ya, ya. Tapi setelah terjebak dan apalagi setelah tahu bahwa bank itu riba, kita mengajak rekan-rekan yang punya utang di bank, yang sudah kelilit, yang sudah pusing, yang sudah stres, mari bergabung dengan MTR. Masya Allah. Insya Allah di MTR itu ada namanya sharing session. Kita menyampaikan keluhan, menyampaikan unek-unek. Baik. Insya Allah di sharing session itu bisa akomodir, nanti diarahkan. Baik. Insya Allah kalau bergabung dengan MTR, nanti ada tiap minggu ada kajian keilmuan, terutama kajian masalah apa sih itu riba, apa sih itu hal-hal apa aja yang masuk riba, terus masalah ancaman dari Allah, ancaman dari Rasulullah, sehingga sampai tidak dapat syafaat, ancaman yang berhutang kalau meninggal itu seperti apa, sampai Rasulullah aja nanya, apabila yang meninggal masih punya utang, Rasul pun tidak mau menyolatkan. Nah, kalau misalnya mayat tidak disolat pada saat itu tidak disolatkan sama Rasul, itu jelas tidak akan dapat syafaat. Masya Allah. Iya. Dan bahkan kalaupun ada yang menjamin hutangnya, selama mayat itu belum lunas hutangnya, itu bumi aja alam kubur nggak nerima. Mayat itu seperti seolah-olah terbakar. Contohnya ada kisah Rasulullah, mayat itu dijamin oleh sahabatnya, ya Rasul saya yang menanggung. Selama mayat itu belum lunas hutangnya sama yang ditanggung, itu seolah-olah terbakar. Dan begitu sahabat itu nyampaikan ke Rasulullah, ya Rasul, alhamdulillah udah lunas hutangnya, udah dibayar. Rasul langsung, alhamdulillah, udah dingin sekarang. Berarti selama hutangnya belum dibayar itu, kalaupun sudah ditanggung, itu mayat itu terbakar dan bumi tidak menerimanya. Baik. Begitu berbahayanya hutang ya Pak ya, sampai di posisi itu ya. Makanya kita berdoa semoga kita dijauhkan dari utang-utang ya Pak ya Bu ya. Alhamdulillah ini sangat inspirasi yang luar biasa nih adanya Pak Husain sama Ibu nih bergabung di masyarakat tanpa riba, memberikan tadi ada cita-cita kita aminkan ya. Semoga menjadi kenyataan, menjadi ladang dakwahnya Pak Husain dan Ibu, dan usahanya semakin lancar, anak-anaknya sehat, menjadi hafiz-hafizah ya insya Allah ya. Pak, sebelum kita akhiri, ketika bergabung dengan MTR dapat kabar-kabar, dapat unlogic juga beberapa aset yang dijual sepertinya nggak pernah laku jadi laku, bener nggak Pak? Atau bagaimana? Ya. Betul ya itu ya? Sebenarnya saya pernah nawarkan aset tuh 6 tahun yang lalu. Oh gitu. Wah, udah nawarkan udah segala cara lah. Ya. Udah nyuruh orang, udah apa. Yang anehnya udah tinggal bayar batal. Oke. Ditawar lagi sama orang, udah tinggal bayar batal. Oke. Sampai udah puluhan orang lah, mungkin udah puluhan kali, itu nggak jadi terus. Tapi alhamdulillah, kemarin pada saat mau ikut PBTR ini,
nggak kenal, nggak apa, tahu-tahu dadakan datang. Datang menanyakan, Pak katanya mau jual aset. Ya, saya mau jual aset. Saya mau nutupin utang ke bank. Nutupin utang ke bank karena udah nego. Saya pengen bayar pokoknya aja. Ya udah Pak, ada yang sebenarnya udah ada dua pihak yang mau bayar. Ya. Kalau saya sih prinsipnya gini aja, siapa yang duluan bayar, ya udah dia yang dapat. Itu unlogicnya itu nggak kenal, nggak apa, nggak nanya-nanya gimana-gimana, langsung udah Pak, minggu depan saya DP. Nah itu salah satu unlogic di luar dugaan gitu. Baik. Yang sebelumnya beberapa 6 tahun diiklankan nggak laku-laku, tapi ketika memang sudah mulai ikhlas, tulus, kemudian tadi pemahamannya diperbaiki, karena kan semuanya dari Allah ya Pak ya. Wah, Masya Allah, ini menjadi hal yang luar biasa nih, Bu. Kalau aset dijual apa nggak sayang Bu, atau bagaimana nih Bu nih? Enggak, saya kalau itu yang terbaik dan untuk menyelesaikan utang riba-riba kita, kenapa saya harus sayang atau harus ragu ngejualnya? Pokoknya itu aset harus kejual untuk menyelesaikan semua masalah kita. Baik. Saya pengen menghapus itu semua riba-riba itu. Baik. Biar kita nggak punya apa-apa pun, kalau kita nggak punya utang riba, kayaknya hidup kita lebih berkah tenang lagi dan lebih tenang lagi. Dan semoga aset yang tadi dijual insya Allah dikembalikan dalam bentuk yang lainnya. Amin. Dilipat gandakan ya, karena kan barang siapa bertakwa kepada Allah akan dilipat gandakan. Pak, menghadapi yang tadi Pak, kan banyak orang yang mau lunas utang tapi tidak mau Pak melepas kemelekatan ya, bahasanya kita melepas kemelekatan. Masih sayang lah, oh ini usaha dari cukup lama, ini hasil ini. Menurut Bapak bagaimana Pak, versi Bapak sendiri nih ya, karena kan Bapak berhasil tuh melepas kemelekatan tadi. Silakan Pak. Karena kita udah merasa salah ya, udah merasa terjerumus ke dalam riba. Baik. Kita udah ada niatkan pengen hijrah. Hijrah yang ya sehijrah-hijrahnya lah. Oke. Kita pengen lepas, kita menyadari kita udah ya banyak salah, udah melawan larangan, istilahnya sampai nggak dapat syafaat, bahkan yang orang mati syahid aja apabila punya utang maka haram masuk surganya. Padahal orang mati syahid itu kan langsung masuk surga, tanpa dihisab langsung masuk surga. Tapi apabila punya utang, ternyata haram masuk surganya, karena kepotong sama hutangnya itu. Jadi sekarang kita kan tidak tahu umur. Masya Allah. Kita tahu umur kita sampai kapan. Kita nggak mungkin mewariskan hutang. Dengan kita punya aset yang bisa dijual, bisa nutupin utang, kenapa tidak? Baik. Artinya memang utang suatu hal yang kewajiban ya Pak ya. Aset kan itu kan tidak wajib ya, punya atau nggak punya kan itu kan titipan dari Allah ya. Jangan sampai tadi, waduh ngeri banget itu meninggal membawa utang. Karena tadi disampaikan oleh Bapak bahwasanya mati syahid pun tidak bisa masuk surga karena misalkan punya utang. Karena berbahayanya utang begitu ya. Utang itu harus dibayar. Masya Allah, luar biasa nih. Insya Allah semoga Allah ridho ya Pak ya terhadap Bapak, terhadap Ibu. Lagi-lagi saya terus berdoa semoga hutang total semuanya berapa Pak? Kalau misalkan 7 miliar. 7 M ya Pak ya semuanya ya. Masya Allah, itu kalau boleh tahu sebenarnya itu tenggat berapa tahun gitu? Kalau misalkan tenggatnya masih lama, sekitar 9 tahun sampai 10 tahun lagi. Kebayang ya Pak ya. Masih lama. Bagi, tapi insya Allah berazam, insya Allah tidak sampai setahun. Tadi Bapak berucap insya Allah kita karena ini sebenarnya hutang baru, utang lamanya yang 5 miliar udah beres. Ini top up lagi, tambah lagi. Buat apa Pak? Jadi kemarin 5 miliar, sekarang jadi 7 miliar. Modalin lagi. Ya nafsu aja, nafsu. Pengen minjem lagi. Sebenarnya nggak minjem pun tidak jadi masalah. Oke, baik. Ya karena nafsu aja. Baik. Jadi kecanduan ya. Yang hal yang tadinya harusnya tidak menggunakan utang, teriming-iming jadi utang begitu ya Pak ya. Baik, dan tadi insya Allah sebenarnya tenggatnya adalah bisa sampai 10 tahun, tapi insya Allah tidak sampai 1 tahun utangnya lunas dan dimudahkan
Dan insya Allah Bapak dan Ibu semakin harmonis, anak-anak Amin. tadi ya, tadi saya doakan. Ada kesan pesan lagi 1 atau 2 patah kata Pak yang mau disampaikan warga-warga Purwakarta boleh, atau teman-teman rekan-rekan sejawat boleh, atau Ibu monggo silakan Pak. Itu mungkin rekan-rekan bagi yang punya utang, yang kelilit utang, supaya nggak pusing, supaya nggak bingung, alangkah baiknya mari bersama curhat di MTR. MTR dimanapun ada. Masya Allah. Setiap korda, setiap kota ada. MTR dari Sabang sampai Merauke ada. Tinggal kita curhat di MTR, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Oh baik. Tinggal curhat, nanti insya Allah dibimbing. Dibimbing, minimal kita dapat ketenangan. Amin. Tidak pusing lagi ngadepin si abang itu seperti apa, ngadepin Pak Lesing itu seperti apa. Insya Allah kalau rekan-rekan yang punya utang, yang udah pusing, kita tinggalkan riba. Kita hijrah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja. Amin. Ibu ada lagi iya. tambahan, silakan. Teman-teman semuanya yang di luar sana yang belum tahu MTR dan pengen tahu MTR, Baik. yang saya rasa itu sangat luar biasa. Pokoknya kalau nggak ngikutin acara MTR nyesel banget, apalagi kita yang punya masalah di utang riba. Dan di Purwakarta tuh ada di Cafe Yokasawa. Kita setiap hari Sabtu ada kajian di sana. Silakan main sambil makan-makan, sambil mencari ilmu. Masya Allah, artinya memang semua fasilitas sudah diberikan sebenarnya ya Bu ya, tinggal bagaimana kita mau mencarinya saja. Barakallah, alhamdulillah, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Sebenarnya saya ingin ngobrol lebih panjang nih Pak. Kalau sama Pak Husain sebenarnya banyak ilmu yang bisa kita ambil, tapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Bapak sudah cukup capek juga di sebenarnya Pak, mau istirahat. Ini langsung Purwakarta ya. Ya. Masya Allah, salam buat teman-teman di Purwakarta. disampaikan. Lanjutkan perjuangan. Insya Allah yang terbaik, insya Allah ridho Allah mendapatkan juga. Kita baca istighfar 3 kali Pak. Astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Allahumma subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.